Bacaan liturgi hari Kamis 16 Desember 2021, Pekan Advent ketiga. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah berkecil hati, sebab engkau tidak akan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan dan takkan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu adalah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadilan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Musa, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil Suci menurut Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengarkan perkataannya, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda. Terpuji
sahabat-sahabat insan, berjumpa kembali dalam renungan harian 6 Desember 2021. Tema hari ini ialah rendah hati dan menjadi berkat. Bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas, terlebih pasal 7 ayat 28b. Bersabda, namun yang kecil dalam kerajaan lebih besar daripadanya. Tak terasa hari Natal semakin mendekat ya, sahabat-sahabat insan. Hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis yuk. Tentu kita mengenal Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang mempersiapkan kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia. Sekalipun dia menjadi orang penting, dia menyadari bahwa ia hanyalah alat yang digunakan oleh Allah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Ia memang melaksanakan tugasnya sebagai nabi dengan sebaik-baiknya, sehingga ia dikenal luas oleh masyarakat Israel pada zaman itu. Sahabat-sahabat insan, ketika Tuhan Yesus muncul di hadapan publik, Yohanes segera merendahkan diri. Dengan rendah hati, ia menyerahkan segala sesuatu, termasuk para pengikutnya pada Yesus. Ini tampak dalam ungkapan yang terkenal. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dalam Yohanes 3 ayat 30. Yesus memuji Yohanes Pembaptis karena ia mengerti serta setia dan patuh pada perintah Allah. Sebagai orang beriman, kita diundang untuk meniru Yohanes Pembaptis dengan menjadi pribadi yang mengerti serta setia dan patuh pada perintah Allah. Sahabat-sahabat insan, mari kita belajar dari Yohanes agar seluruh perkataan dan perbuatan hidup kita sehari-hari membantu orang yang dan untuk semakin mengenal dan memuliakan Allah. Kita fokus saja menghadirkan Tuhan dalam segala karya kita. Soal popularitas itu kemudian, dan jangan sampai kita justru terfokus pada ingin menjadi populer lalu lupa akan tujuan utama sebagai kita bersaksi seperti Yohanes Pembaptis. Maka sahabat-sahabat insan, menjadi lebih besar di sini berarti kita diundang untuk menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kehadiran Allah yang mengasihi dan menyelamatkan dalam hidup mereka. Mari kita berproses bersama. Semoga Tuhan